Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Aprilia Maulani, mahasiswa psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, pada kali ini aku dapat kesempatan nih buat kasih tahu kalian semua salah satu cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi industri dan organisasi. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan kalian apa itu pengertian PIO, tujuan, manfaatnya, serta relevansinya. Jadi tonton video sampai akhir ya. Oke, psikologi industri dan organisasi atau yang sering disebut dengan PIO merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku manusia di tempat kerja dan dalam konteks organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku karyawan agar dapat bekerja secara optimal dan merasa sejahtera. Nah, bidang ini menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan praktikum manajemen sumber daya manusia. Jadi, bisa dibilang bahwa PIO berperan sebagai jembatan antara ilmu psikologi dan dunia profesional. Melalui PIO ini, kita belajar bagaimana cara menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan mengembangkan potensi individu serta membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Tujuan psikologi, industri, dan organisasi. Nah, tujuan dari PIO ini adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan tujuan organisasi. Artinya, ketika karyawan merasa nyaman, termotivasi, dan dihargai, maka produktivitas organisasi juga akan meningkat. PIO juga bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai efektivitas kerja melalui manajemen sumber daya manusia yang berbasis psikologi. Selain itu, bidang ini berperan dalam menurunkan tingkat stres kerja, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepuasan kerja. Dengan kata lain, psikologi industri dan organisasi tidak hanya membantu perusahaan sukses secara ekonomi, tetapi juga membantu karyawan tumbuh secara psikologis dan profesional. Nah, teman-teman harus tahu nih, ruang lingkup dari psikologi industri dan organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, psikologi industri. Psikologi industri ini yang berfokus pada aspek-aspek teknis dalam manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi karyawan, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Misalnya, bagaimana cara menentukan kandidat terbaik untuk posisi tertentu melalui tes psikologi, wawancara, dan analisis kompetensi. Yang kedua, psikologi organisasi. Psikologi organisasi ini menyoroti dinamika dalam lingkungan kerja, seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi, dan hubungan antar pegawai. Di sini, psikolog berperan untuk meningkatkan moral kerja, memperkuat kerjasama tim, dan membangun kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, psikologi personalia. Psikologi personalia ini fokus pada kesejahteraan karyawan, hubungan industrial, serta bagaimana organisasi dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan berkeadilan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa PIO ini bukan hanya memikirkan kinerja perusahaan, tetapi juga kesejahteraan manusianya. Psikolog yang bekerja di bidang PIO memiliki banyak peran penting. Mereka membantu dalam merancang sistem seleksi dan penilaian kerja, mengembangkan program latihan dan pengembangan karir, serta menyusun strategi motivasi dan kompensasi yang adil. Psikolog PIO juga sering dilibatkan dalam konseling karir, pengelolaan konflik antar pegawai, hingga pembangunan budaya organisasi yang positif. Nah, dalam dunia kerja modern yang serba cepat dan kompetitif, peran psikolog organisasi sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara target perusahaan dan kesehatan mental karyawan. Sekarang kita masuk nih ke contoh penerapan psikologi industri dan organisasi. Nah, penerapan ini sangat luas dan bisa ditemukan di hampir semua bidang pekerjaan. Contohnya, ketika sebuah perusahaan melakukan proses rekrutmen, mereka biasanya bekerja sama dengan psikolog untuk melakukan tes kemampuan, tes kepribadian, dan wawancara berbasis kompetensi.
Nah, di sisi lain, PIO juga digunakan dalam pelatihan motivasi, program pengembangan kepemimpinan, serta survei kepuasan kerja. Bahkan, dalam situasi seperti rekrutasi, organisasi, atau krisis, psikolog organisasi dapat membantu mengelola stres dan resistensi karyawan terhadap perubahan. Jadi, bidang ini benar-benar memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Mempelajari psikologi industri dan organisasi ini memberikan banyak manfaat, terutama bagi kita sebagai mahasiswa psikologi. Pertama, kita bisa memahami bagaimana karakteristik pekerjaan cocok dengan kepribadian seseorang, sehingga kita dapat memilih karir yang sesuai. Yang kedua, kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan mampu membangun komunikasi yang baik dalam tim. Selain itu, ilmu PIO juga membantu kita memahami pentingnya motivasi, kesejahteraan, dan keadilan di tempat kerja, yang menjadi dasar terciptanya organisasi yang sehat. Jadi, bukan hanya untuk bekerja di perusahaan, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial dan perilaku manusia dalam konteks profesional. Oke, kesimpulannya itu, psikologi industri dan organisasi adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia di dunia kerja dan organisasi. Melalui ini, kita dapat memahami bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan menyejahterakan karyawan. Bidang ini membantu organisasi mencapai tujuannya, sekaligus menjaga keseimbangan antar kebutuhan individu dan perusahaan. Dengan memahami PIO, mahasiswa psikologi dapat berkontribusi nyata dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan bermental sehat di dunia kerja modern. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang psikologi industri dan organisasi. Jadi, bidang ini menjelaskan bagaimana ilmu psikologi menghubungkan dunia kerja, sehingga kita semua bisa bekerja secara produktivitas, bahagia, dan bermakna. Oke, teman-teman, makasih ya udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe.